Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ihsanin ila yaumil din. Para bapak dan ibu khususnya dari keluarga besar Kementerian Agama Kota Malang yang mengadakan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama untuk tahun 2020 ini. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu walaupun melalui alat yang modern ini. Alhamdulillah para Bapak dan Ibu bahwa tema yang disampaikan kepada saya yaitu anti korupsi sebagai gaya hidup tidak hanya simbol. Namun hal itu adalah baik sekali menyangkut fenomena sosial di Indonesia saat ini. Hanya saya di sini ingin dalam hal Kemenak sekarang ini tahun 2020 ingin menyampaikan tentang perbedaan agama sebagai sunnatullah. Kerukunan beragama adalah suatu keniscayaan, juga merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi Kementerian Agama. Para Bapak dan Ibu yang kami muliakan, baru saja umat Kristiani atau Nasrani merayakan hari Natal. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kita semua melihat gemerlapan yang hebat dengan bermacam-macam acara keagamaan mereka yang mereka laksanakan. Warna-warni sehingga anak-anak tertarik menyaksikan di berbagai televisi, termasuk cucu-cucu saya. Nah, cucu-cucu saya juga melihat, kemudian saya perlu memberikan warning kepada mereka agar mereka tidak terlalu tertarik dengan agama selain Islam. Setelah saya tanya, apakah mereka cucu-cucu saya itu tertarik? Ternyata mereka menjawab tidak tertarik. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Padahal mereka masuk sekolahnya di MU, DMI, Sunan Kalijogo, dan juga di MIN,
Jalan Bandung, Malang. Mereka mengadakan kiranya tidak tertarik. Alhamdulillah. Memang semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha berkehendak, menciptakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah itu, dan tidak ada yang bisa meniru seperti itu. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan, seluruhnya pasangan-pasangan, terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi dan juga di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu laki-laki dengan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa saja yang manusia tidak tahu. Allah menciptakan pasangan-pasangan, berpasang-pasang, begitu indah alam ini. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Begitu indah dunia ini, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang benar dan ada pula yang salah. Ya. Ada yang baik dan ada yang jelek. Demikian juga agama. Macam-macam Allah menciptakan agama di dunia ini. Semua adalah dikehendaki oleh Allah. Walaupun yang dipilih dan diridhoi oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran, bukan dari kita. Ya. Yang dipilih oleh Allah adalah Islam. Kenapa? Menurut Allah, sebab yang paling baik dan paling sempurna itu adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada untuk pamitan kepada semua manusia. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kamu sekalian agamamu, dan aku cukupkan atas kamu sekalian nikmatku, dan aku ridha untuk kamu. Islam adalah sebagai agama. Itu pernyataan Allah. Walaupun agama itu bermacam-macam di dunia, tapi hakikatnya hanya dua, ya, yaitu agama iman dan agama syirik. Ya. Adinu dinani imanun wa isyraku. Kata syair, ya. Agama itu hanya dua, yaitu agama iman dan agama syirik. Iman kepada Allah, tauhid, la ilaha illallah, sedangkan yang lain itu semuanya adalah disebut syirik. Karena apa? Tidak menyembah Allah, tapi menyembah yang lain. La ilaha illallah. Itu adalah Islam. Maka dalam menata kehidupan di dunia ini,
harus sesuai dengan kehendak Allah tadi. Kalau Allah menghendaki bahwa manusia hidup di dunia ini bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam agama, itu adalah kehendak Allah. Maka harus ditata dengan baik, ya, untuk kehidupan di dunia ini. Semuanya itu supaya berjalan dengan baik, rukun, ya. Di dalam sejarah, ketika Rasulullah hijrah ke negeri Madinah, Kanjeng Nabi tidak membangun negara berdasarkan agama. Jadi Kanjeng Nabi tidak mendirikan negara Islam, ya, tapi negara kesatuan. Ya. Nah, bangsa berdasarkan kebangsaan, negeri berdasarkan kebangsaan. Itu yang ditegakkan oleh Rasulullah, yaitu negara Madinah dengan konstitusi Piagam Madinah. Kalau di Indonesia ini ada Pancasila, maka waktu itu Kanjeng Nabi sudah secara konstitusi yaitu mengadakan Piagam Madinah yang disepakati oleh semua agama, termasuk agama Yahudi dan agama Nasrani. Ya, dan lain-lain semuanya ikut. Maka terjadilah negeri Madinah itu merupakan negeri yang paling aman, negeri yang paling tentram di dunia. Waktu itu belum ada ketentraman dan keamanan, kesejahteraan seperti yang dicapai oleh negara Madinah itu. Maka berangkat dari peristiwa sejarah itulah para pendahulu kita sepakat untuk membentuk negara Indonesia ini. Setelah merdeka, para penjajah sudah kembali ke negerinya masing-masing, Indonesia sudah bebas, maka orang tua-tua kita, para pendahulu kita, membangun negara Indonesia ini, yaitu negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya disebut dengan NKRI. Nah, di samping itu, karena bangsa Indonesia ini terdiri dari macam-macam suku, macam-macam bahasa, dan macam-macam agama, dihimpun menjadi satu di dalam istilahnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam, tapi jadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin para bapak dan ibu yang saya muliakan, kembali kepada masalah kerukunan beragama. Maka kita wajib meyakini bahwa Allah berkehendak menciptakan macam-macam itu. Walaupun yang diridhai hanya satu, yaitu iman Islam. Ya. Andai kata Allah berkehendak, maka bisa saja ya, Allah menjadikan seluruh manusia di dunia ini beriman dan beragama Islam. Itu bisa saja. Tapi Allah tidak berkehendak. Gitu ya. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka wa amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa rabbuka, andai kata Tuhanmu berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, maka berimanlah
seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi pengertiannya, andai kata Allah itu berkehendak, namun kenyataannya kan tidak hanya beriman Islam, macam-macam agama di dunia ini, berarti Allah tidak berkehendak. Inilah yang harus kita pahami. Lafaz walau sya'a itu sampai diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran kurang lebih 18 kali. Lebih dari 18 kali. Walau sya'a. Jadi Allah itu maha berkehendak. Itu ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan tuntunan doa. Di dalam doa itu ada kalimat Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah maka wujud. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan wujud. Itu yang harus dipahami oleh kita semuanya dan oleh seluruh bangsa Indonesia ini. Maka urusan memilih-memilih, urusan pilih-memilih itu diserahkan kepada manusia sendiri. Disuruh memilih. Diberikan petunjuk ini yang benar, ini yang baik. Kita ini yang tidak baik. Maka kita disuruh memilih. Adapun kemudian manusia itu memilih yang jelek atau yang salah, itu bukan urusan Tuhan. Gitu ya. Itu sudah diberikan petunjuk. Allah mengutus para nabi, para rasul. Semua itu membawa petunjuk-petunjuk. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah yang benar, inilah yang baik. Ini yang tidak baik, ini yang tidak benar. Ternyata manusia macam-macam, ada yang memilih ini, memilih itu, ya. Menurut mereka itu yang paling baik itu pilihan manusia, bukan pilihan Tuhan. Gitu ya. Allah menciptakan yang benar dan juga menciptakan yang salah. Ya. Allah menciptakan yang baik dan Allah yang menciptakan yang buruk. Maka harus dipilih yang benar, bukan yang salah dan pilih. Itu. Pilih yang baik, jangan yang jelek. Gitu. Korupsi itu adalah salah dan jelek. Kok dipilih? Di dalam Al-Quran sudah diberikan petunjuk, hadis Kanjeng Nabi juga begitu. Bahwa nyolong itu jelek, tidak baik. Di samping salah, mencuri itu juga tidak baik. Kalau zaman dulu, nyolong itu hanya perlakuan orang-orang kecil yang tidak punya, pakaiannya rawat-rawat. Ya, mereka mencuri. Yang dicuri apa? Ayam. Mencuri ayam. Kalau sekarang pencurinya itu pakai dasi. Orang hebat-hebat. Bahkan pejabat tinggi. Berapa gajinya itu? Kok masih mencuri? Itu namanya koruptor. Itu adalah salah sendiri. Itu ya. Allah tidak menyuruh. Yang disuruh oleh Allah agar supaya manusia memilih yang benar dan yang baik. Nah, tidak jujur itu tidak benar. Pilihlah jujur. Kok milih korupsi? Maka itu adalah tanggung jawab manusia itu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi di dunia? Masuk penjara, nanti di akhirat masuk neraka. Itu adalah salah manusia sendiri. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita semuanya, terutama adalah dari Kementerian Agama, yaitu untuk menyadari kebenaran bahwa semua agama itu adalah mendapatkan hak, ya, untuk hidup bersama-sama. Maka menciptakan kerukunan ini adalah
merupakan keniscayaan, kewajiban diciptakan. Agar supaya apa? Kehidupan di dunia ini menjadi rukun, baik, tentram, tenang gitu ya. Ya, adapun masalah agama terserah manusia tadi itu. Dan Allah tidak menghendaki agar supaya agama itu satu, tidak. Ya, sebab nanti kalau semuanya beragama iman, beragama Islam, nanti semuanya masuk surga. Yang lain ya bisa kosong tempatnya itu ya. Ya, itulah para bapak dan ibu sedikit apa yang saya sampaikan di dalam hub Kementerian Agama khususnya Kota Malang ini. Tapi ini permasalahan adalah permasalahan nasional, permasalahan seluruh negara atau seluruh warga dan masyarakat kita semuanya di Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.